Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali yang kedua dengan Mas Bro Tegal. Tentunya full info hari ini, banyak hal yang akan saya bahas. PP tinggal nunggu gilirannya terbang. Nanti ada fase-fase khusus tersendiri untuk PP terbang. Dan saya akan memberikan strategi-strategi, jangan sampai kalian salah bermain dalam menghadapi sebentar lagi akan all season di bulan depan. Saya rasa di saat pemangkasan suku bunga. Dan sekarang CRO terbang tinggi. Sedikit sebelum bahas PP akan saya bahas CRO untuk kalian semua biar memahami. Naik tinggi CRO, yang penting all season akan dimulai. Ini kita ambil sisi positifnya saja. Kalau CRO sudah saya bahas di bulan-bulan lalu, kalau saya selalu membahas lebih awal, ada indikasi masuk dalam sponsor Piala Dunia biasanya bersama Chili, dan kemudian kemarin ada news dari Mbah Katram. Ini Katram lagi yang berulah mengusulkan untuk di ETF-kan, tapi kan belum tentu di ETF-kan atau enggak. Yang penting kita di sini ambil positifnya, artinya akan all season, karena tanda-tanda all season ETH-nya akan pump gila-gilaan, banyak yang akumulasi ETH, itu yang pertama. Yang kedua, koin itu akan terbang, koin-koin altcoin itu akan terbang, tapi secara bergantian, ya, secara bergantian. Ini strategi yang paling penting untuk pemula, jangan sampai salah. Tahun 2021 banyak yang terjadi, koin dia yang belum naik jengkel, kesel, dugal ataupun nggak sabar, padahal koin berfundamental, contohnya PP. Kemudian koin lain naik, kalian masuk ngejar-ngejar koin naik yang sudah terbang, itu sangat berisiko tinggi. Ya, yang kalian masuk ternyata mereka pada TP, ya, habis kalian dihantam. Padahal nanti naiknya lagi, nunggu lama lagi kalian akan kejemput. Banyak sekali yang koin dia punya barang nggak naik-naik, kemudian pindah koinnya sudah naik, kemudian koin yang sudah naik kalian masuk turun, kalian jadi sangkut dan kembali ke koin yang kalian tinggalkan, gantian terbang. Karena dalam all season bull market itu nanti akan bergantian, tidak semua serentak bareng-bareng dalam satu waktu, satu hari terbang semua, itu enggak. Ya paling wajar 1-5%, 10% itu yang bersamaan. Tapi kalau yang menonjol seperti CRO yang naik di atas 50% dalam 24 jam ini akan bergantian, nanti akan bergeser ke Polygon, bergeser ke PP, bergeser di ARP. Ini jadi dengan news itu kan para trader juga, bukan semua investor, bukan. Jadi banyak pemain scalping ataupun pemain abal-abal yang hanya memanfaatkan momen lagi terbang. Jadi hati-hati di sini game. Nanti waktu jam drosor. Tapi kan kenaikan sampai berapa siapapun nggak ada yang tahu, cuma melihat dengan TA saja. Ini kalau nanti berlanjut, ya, akan di resisten yang pertama itu di sekitar 6.700. Ya, kalau nanti berlanjut resisten yang pertama itu 6.700 kalau sampai ke situ. Kalau sampai di situ 6.700 lanjut lagi, nanti akan ke 8.900. Kalau 9.000, 8.000, ya 8.900, kemudian mampu bertahan dan dia ke atas lagi, maka akan harga tertinggi baru, harga ATH baru yang nggak tahu apa nanti di 10.000 ataupun 12.000, kita nggak akan pernah tahu harga tertingginya baru, sesuai supply and demand, ya, sesuai dengan investor. Nah, kalau investor murni sih nggak apa-apa, karena terus ya. Kalau nanti ini banyak yang scalpingan, kemudian hanya trader, ketika satu sudah TP makin turun, yang lain TP, akhirnya harga kembali harga dasar. Itu biasanya begitu, karena ini altcoin, ya. Kalau PP tinggal nunggu giliran saja, karena PP koin berfundamental. Saya kasih contoh itu koin Singapura, ya, koin CRO itu memang sangat gapnya itu dibilang ongkrongan. Sekarang saya akan bahas koin SEAL kalau kalian berani, tapi saya nggak menyarankan kalian masuk ke sini, tetap berisiko masing-masing. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, Mas Bro nggak bertanggung jawab atas kerugian kalian, ya, sangat berbahaya. Berhati-hati kalau saya masuk yang kondisi longsor. Biasanya ini sama-sama koin Singapura itu hanya menurut saya yang bagus hanya dua, yang satu silika yang sudah lama,
Yang kedua CRO memang punya fundamental lebih kuat ya, Crypto.com. Kemudian Silika ini kan harganya sampai 3.400 harga ATH-nya. Ini pernah di-pump waktu tahun 2021 di bulan Mei ya, ini pernah di-pump ini ya, itu sampai 3.000 lebih. Tapi yang sangkut di bawah itu banyak sekali. Sangkut sampai harganya diperkirakan sampai di bawah 100 perak. Waktu itu di bawah 100 perak waktu pas pump tinggi di antara tahun 2018 itu kan pump tinggi harganya 3.000 perakan kayaknya kalau nggak salah. Kemudian dibuanting sampai dalam banget dan waktunya panjang dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Jadi 3 tahun tuh banyak yang sudah putus asa karena terlalu sangkutnya terlalu dalam. Ada yang beli harga 1.000, ada yang beli harga 3.000, ada yang beli harga 2.000. Dibanting 3 tahun harganya sampai 75 perak. Kemudian di tahun 2021 itu dipam menjadi 3.400 ya. Nah ini lagi dibanting lagi, udah tahun 2021 sampai tahun 2025 ini ya. Ini tahun 2022, di tahun 2022 sempat dipam lagi nih ya, pernah dipam lagi sampai harga 2.000-an, 2.500 di tahun 2022. Waktunya yang lain pada di longsor, ini dipam sendiri gitu. Memang unik koin ini, dan ini dari tahun 2021 sekarang udah hampir 5 tahun ya, dari harga tertingginya 3.400 dibanting sampai sekarang harganya hanya 186 rupiah, rendah banget. Tapi saya nggak menyarankan masuk. Kalau kalian berani masuk silakan tanggung sendiri, tapi biasanya di pumpnya lama. Ini koin Singapura, kalau saya pilih koin ini yang belum terbang tinggi. Harganya cuma 186 perak, ini sampai harganya kalau di pump ATH ya 3.000 rupiah, ya berapa kali lipat tuh, 40 kali lipat itu kurang lebihnya kalau di pump. Tapi biasanya di pump lama, bisa akhir tahun ini, bisa malah di saat bear market nanti di pump, namanya koin gemblung. Ya kan begitu. Jadi hati-hati ya sahabat CRO juga begitu ya. Ini Kronos itu koin Singapura, dan tuh kan harganya sudah 5.000-an. Ini ATH-nya nanti di harga 9.000, hampir 10.000 ya, hampir 10.000 harga ATH-nya. Jadi hati-hati nanti di harga 6.700 itu resisten pertama. Kalau mampu bertahan akan lanjut ke 8.900, itu habis itu udah pump ATH baru ya, udah. Untuk ini yang kalau mau masuk hati-hati ya. Ini yang kita ambil positifnya aja dah. Biasanya kalau sudah mulai naik kayak gini itu tanda-tanda all season akan terjadi. Dengan Bitcoin dominan juga sudah mulai turun. Kemudian kita akan bahas PP. PP ini adalah koin yang sangat terbaik menurut saya di Memecoin. Banyak yang menarasikan ini adalah BTC-nya Memecoin. BTC-nya Memecoin ada di PP dengan holder yang naik terus. Kapitalisasi juga paling besar di antara Memecoin yang lain setelah Shiba dan Doge, hanya pada PP ini. Saya yakin PP ini akan mendapatkan giliran. Ini kalau kita lihat di all-in candle-nya dari bawah, awal listing hingga sekarang, itu arahnya tetap ke atas. Walaupun naik turun arahnya tetap ke atas. Beda kalau koin yang jelek ya. Yang jelek itu nanti ini bukan hijau begini, itu akan merah dari atas, akan menurun. Itu candle yang jelek ya, koin-koin seperti itu. Kalau ini masih positif kayak BTC ya, kayak gini hijau kemudian naik turun, tapi tetap arahnya ke atas. ETH hijau kayak gini, naik turun arahnya ke atas. BNB ya, kemudian apa itu koin Solana ya, itu Cardano arahnya hijau begini ke atas. Kalau yang koin-koin yang buruk, umpamanya koin Breeze ataupun koin apa itu Katram ya, mana ini koin, bentar kawan, itu biasanya arahnya ke bawah biasanya. Tuh kan arahnya ke bawah tuh. Makin ke bawah, bukan makin ke atas. Ini candlenya makin ke bawah, biasanya merah ini. Tapi arahnya makin ke bawah itu jelek
Kalau model si PP kan arahnya ke atas kawan, ya arahnya ke atas tuh, beda. Itu bisa kalian lihat dari candle itu. Jadi ada bagiannya. Saya ingatkan sekali lagi, kalian jangan panik atau terkecoh ya. Terkecoh dalam arti begini nih, wah koin saya nggak naik-naik, jengkel saya mending inilah apa namanya, koin yang lagi terbang lah, kalian bisa kena kalian kalau model begitu. Nanti ada bagiannya ya. Jadi pasar biasanya terlihat paling buruk sebelum berubah menjadi mengesankan, terutama dengan PP. Jika pola tersebut masih terasa asing, berarti waktu yang Anda habiskan belum cukup untuk mengamati pergerakan PP. PP itu udah begini nih, santai aja. Ini 1 2 3 pump, 1 2 3 pump, nanti akan pump kembali. Ini yang terjadi kan di sini nih, 1 2 3 4. Ini masih di sini. Ini yang putih ini yang belum pump ya. Ini 1 2 3 4 pump, 1 2 3 4 pump, 1 2 3 4. Ini akan mulai pump. Ini dia di area 4 akan pump. Ini yang putih ini belum terjadi, akan terjadi ATA. Tunggu waktunya pembalikan arah. Apalagi PP ada GZ Binance, ada pokoknya investornya paling banyak, holdernya naik terus, ada momennya. Justru dalam siklus 4 tahun sekali ada salah satu koin yang apa namanya jadi sejarah dengan cuan terbesar, merubah uang kecil menjadi besar seperti Shiba dan Doge dulu. Dan ini tahun ini mengarah untuk ke PP. Kalian tinggal sabar saja ya. Banyak yang memprediksi kalau orang-orang bule sana itu PP akan tuh ke $2. Dibilang yes, ya $2 tetek bengek ya urusan mereka. Pasti kalau luar itu tinggi-tinggi banget, biar orang pada masuk pada FOMO, nanti jualnya di harga Rp5 kayak Rp10, Rp100, biar nanti punya order sell di harga-harga tinggi. Nanti dia gunting di Rp1 ya kita kecolongan, nggak usah terlalu serakah ya, ibaratnya Rp1 lah kita sudah gunting gitu aja ya, begitu. Ini sangat menarik untuk PP ini ya. Nah ini yang perlu kalian ingat, ini PP ini akan begini nantinya. Ini kan kalau artikel ini kan menyampaikan tahan kalian koinnya, jangan dijual murah, hold koin PP, nanti menyesal, suatu saat akan terbang paling gila di sepanjang sejarah. Tahun 2025 ini akan terjadi sama PP ya, lihat sendiri. Kalau kita melihat logonya mantap, tinggal tunggu giliran saja ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan untuk hari ini. Waduh, ini apalagi nih, mantap ini. Wah, PP harus melakukan sesuatu seperti ini dan mendapatkan kesepakatan. Apa ini ya, mantap si Pengu ya, pokoknya tinggal tunggu saja lah. Tapi ini ramai banget loh yang apa namanya masuk di Ethereum. Ini nanti akan, saya rasa akan apa namanya, akan membawa PP. Well ini membeli $56 juta lagi nih ETH ini ya, sekitar 2 jam yang lalu kawan ya. Ini gila ini. Jadi nanti akan membawa PP ya, pokoknya akan terbang lah, nggak usah khawatir juga. Si Tom Lee ini nambah muatan lagi PP nya Tom Lee. Baru beberapa menit yang lalu si Tom Lee ini, wah luar biasa. Pokoknya Tom Lee semua ini sub gaming masuk lagi baru beberapa menit yang lalu ya. Kemudian ada juga si Tom Lee tadi, mana ini Tom Lee ini baru beberapa menit yang lalu. Ini gila, ini akumulasi lagi, nambah lagi PP apanya, ETH-nya Ethereum, nanti akan membawa dampak harga pada PP. Jadi sekali lagi strategi saya ingatkan untuk kalian, jangan sampai terkecoh dengan koin-koin yang naik. Nanti di saat all season akan naik semua, ada waktunya, ada gilirannya, bahaya ya. Jadi kemarin yang terjadi tahun 2021 sampai nggak profit, pas masuk koin yang sudah terbang dibanting, kemudian dia rugi CL, akan pindah lagi koin yang mereka tinggalkan. Umpamanya PP masuk ke PP sudah terbang sana sini, sudah terbang, jual di harga murah, akhirnya beli di harga pucuk, nunggu terbang lagi, mereka sudah TP, kita ketinggalan. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin PP koin yang terbaik papan atas dari jutaan koin tahun 2013 hingga sekarang yang mampu tengkleng di top CMC 30, hanya PP, yang lain terlempar semua
Ya, mudah-mudahan PP ini akan masuk ke 10 besar top CMC, akan di atas Rp1. Itu harapan kita semua. Kalian tetap dior, risiko masing-masing. Mas Bro nggak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Di dalam dunia investasi apapun pasti ada cuan, ada rugi, gitu ya. Mas Bro mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro adalah manusia biasa seperti kalian, tidak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.